Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul husna lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, qaidul mujahidin, qudwatu ghurral muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio Ish Karimah 99,9 FM, Radio Swiba 96,3 FM, Radio Dawa Syariah 101,4 FM. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ungkapkan, kita ekspresikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan kenikmatan yang tak terhingga kepada kita semuanya. Wabil khusus, dijauhkanlah kita dari segala musibah walaupun di tengah-tengah pandemi. Dijauhkannya kita dari musibah walaupun di tengah pandemi, dan kita terhindar itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena hidup sehat kita, tetapi murni karena Allah. Walaupun protokol kesehatan, hidup sehat adalah sesuatu yang kita laksanakan sebagai ibadah kepada Allah, tapi ini pertama kali, alhamdulillah, kita dihindarkan dari segala musibah. Buktinya Bapak Ibu datang sini. Kalau sakit gak datang sini dan gak boleh datang sini, berarti perlu kita syukuri. Terutama dijaganya cinta kepada Islam, dijaganya semangat untuk belajar. Buktinya Bapak Ibu datang di sini, dan datang di sini tidak menyebabkan apa-apa kecuali bertambah ilmu, insya Allah bertambah iman. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat-Mu ya Rabb yang telah menjaga iman dan Islam dalam hati kita. Dan mudah-mudahan selalu dan selalu, walaupun kita dalam masa pandemi, kita gak kehilangan secara substansinya. Secara substansi kita tidak akan kehilangan. Dan mudah-mudahan syukur ini selalu ada di dalam hati kita. Syukur ada di dalam hati kita.
Dari syukur itulah kita kenal nikmat Allah dan berusaha menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan untuk ibadah kepadanya. La in syakartum la azidannakum, la in syakartum la azidannakum, sanajzis syakirin, kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Sehingga orang yang bersyukur menjadi disyukuri. Ya, wa kana sa'yuhum masykura, adalah mereka itu diterima kasih oleh Allah. Diterima kasih oleh Allah, ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayo kita bersyukur kepada Allah. Ya, dan kita tunjukkan bahwa di sana ada sesuatu yang lebih pokok yang insya Allah malah bertambah. Ya. Masya Allah, baca Qurannya insya Allah bertambah Bapak Ibu ya. Ya, Masya Allah, khotamnya 1 bulan tidak hanya sekali ya, mungkin sudah lebih sekali ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang bulan ini bulan apa? Qadah. Siapa bulan Qadah yang sudah Bapak Ibu? Gak apa-apa dalam rangka mengungkapkan nikmat Allah. Yang sudah selesai baca Qurannya 1 khatam siapa Ibu ya? Ada ya? Masya Allah, kalau angkat tangan Bapak Ibu yang selesai baca Qurannya. Sudah ada, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya 1 pekan tidak bolongnya qiyamul lail tidak lebih daripada 2 kali. Tolong angkat tangan yang setiap hari qiyamul lail. Insyaallah zikirnya juga tidak akan kelupaan. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Biarlah mungkin berkurang jam kerjanya, alhamdulillah malam. Mungkin penghasilannya berkurang, penghasilan duit, tapi rezekinya tetap insyaallah. Ya, terutama amal kita, ya, amal soleh kita selalu bertambah dan selalu bertambah, dan terutama amal solehnya, ketawakalan kita kepada Allah semakin tinggi. Ya, tawakal sama Allah itu biasanya semakin meningkat kalau sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab rezeki secara fisik semakin berkurang, tawakalnya semakin tinggi. Ya. Nah, ketika tawakal kita semakin tinggi, ibadah kita semakin kuat, usaha kita kuat, dan tidaklah kemudian kita berputus asa atas rahmat Allah, maka kemudian ditambahlah nikmat itu kepada kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang bekerja untuk Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang memberikan kecukupan. Innallaha balighu amri, Allah akan menyampaikan seluruh urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Qad ja'alallah, Allah telah menjadikan likulli syai'in, untuk segala sesuatu, qadra, keputusannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini? Jam sudah menunjukkan 5:30. Saya ingin mengajak kepada ibu bapak ibu semuanya untuk mengenal lebih dalam tentang pelajaran akidah, sekaligus pelajaran ibadah, sekaligus pelajaran akhlak, yaitu tentang bersyukur dan mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran kita, syukur itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
kalimat yang banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan syukur itu sikap kita dalam menghadapi segala masalah. Mungkin agak ini ya, nggak sabar Ustaz. Sabar iya, tapi bersama sabar ada syukurnya. Karena kalau orang nggak syukur, nggak kenal nikmat Allah. Boleh nggak? Satu saat kita merasa tidak ada nikmat sama sekali. Boleh? Nggak boleh. Dalam kesabaran ada syukurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan syukur dan sabar, tapi sebetulnya di balik sabar ada syukurnya. Dan semuanya itu mendapatkan pahala besar. Ajaban li amril mu'min. Sangat mengherankan perkara orang beriman. Innal amra kullahu lahu khair. Semua perkara itu baik untuknya. Walaysa dzalika illa lil mu'minin. Dan tidak ada kecuali orang beriman tadi. Pokoknya baik aja, semua urusan baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan sedikit saja, sabar, dia sabar, fakana khairan lahu, maka baik untuknya. Bapak Ibu, antara sabar dan syukur. Sabar itu tetap bersyukur walaupun serba kekurangan. Itu sabar juga. Jadi kalau kita mau sabar, Pak, walaupun kita dalam kondisi kayak demikian, tetap bersyukur kepada Allah, itu sabar. Nggak gerutu, tidak menyerah, tapi tetap bekerja, tetap beribadah. Itu sabar. Yang nggak sabar apa? Ada musibah dikit, libur semuanya, berputus asa dari rahmat Allah. Bapak Ibu, adakah nikmat Allah berkurang? Tidak. Adakah nikmat Allah sedikit? Tidak. Nikmat Allah itu banyak. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ada dua ayat lanjutannya, innallaha laghafurur rahim. Satu, yang satu, innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, Anda nggak bisa menghitung nikmat Allah. Setiap detik dan menit luber itu. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Perhatikan nih bagaimana Allah mengerahkan, menundukkan yang di langit dan di bumi untuk kalian semuanya. Dan Allah meluberkan nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Sekali lagi Bapak Ibu, bisa nggak kita mengucapkan alhamdulillah, langsung kita hadirkan satu nikmat. Alhamdulillah, satu nikmat lagi. Pamannya, alhamdulillah. Berapa banyak orang yang sakit, alhamdulillah, walaupun saya mungkin makannya pas-pasan, mungkin kondisinya juga nggak higienis banget, tapi yang tetap sehat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih akal saya yang sehat. Padahal banyak orang yang gila.
alhamdulillah saya mendapatkan keamanan, padahal banyak orang yang mendapatkan musibah. Itu sampai sehari nggak putus-putusnya dan selalu mendapatkan nikmat yang baru. Kira-kira bisa nggak kita? Bisa? Bisa. Terus 2 hari? Selama hidup terus, baru terus. Nggak usah mikir. Dan setiap nikmat itu harus disyukuri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tadi memang sengaja saya nunggu supaya kumpul semuanya. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu, apa arti syukur itu? Syukur itu dari kata syakarati dabah. Binatang itu gemuk walaupun dikasih makanan pas-pasan. Jadi syukur itu tampak hasil daripada input. Jadi binatang yang syukur itu makanannya biasa tapi kemudian gemuk berisi, itu syukur. Kita bersyukur manakala tampak Allah memberikan nikmat dalam diri kita. Dan syukur itu mengenal nikmat pertama, memanfaatkan nikmat sesuai dengan apa yang Allah bimbing, menggunakan nikmat untuk apa yang Allah perintahkan. Dan tidak menggunakan nikmat itu berlawanan dengan kehendak Allah. Mata, telinga, perasaan, pendengaran itu nikmat. Kita gunakan untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nikmat itu ada nikmat fisik. Itu yang dikenal kebanyakan orang. Mohon maaf ini pertimbangan. Nikmat fisik itu yang dikenal kebanyakan orang. Menganggap dapat nikmat kalau ada duit. Kalau nggak ada duit berarti nggak ada nikmat. Begitu Pak ya. Alhamdulillah Bapak kita tidak. Ada nikmat-nikmat fisik, nikmat rumah, itu nikmat besar. Dan itu diterangkan oleh Allah. Tapi sebetulnya bukan itu saja nikmat. Ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Nikmat apa Bapak Ibu? Saya ingin mengatakan nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat konsep hidup yang lengkap, sempurna, menyelesaikan seluruh masalah kita, membangun kehidupan yang terbaik. Perhatikan Bapak Ibu, sudahkah kita pahami nikmat? Sudahkah kita munculkan nikmat ini di tengah kehidupan kita? Bapak Ibu, Islam itu nikmat tidak? Nikmat, benar gak? Kita miskin semiskin apapun, kalau kita memahami Islam, nikmatnya luar biasa. Sudahkah kita pahami? Sudah kita rasakan nikmat Islam? Bapak Ibu, ini pertanyaan serius ya. Bapak Ibu yang sangat saya cintai, ayo kita jujur terhadap diri kita. Islam sebuah nikmat besar. Apa firman Allah dalam nikmatnya Islam? Nikmat iman, nikmat Islam itu nikmat besar. Perhatikan Bapak Ibu, Allah mengatakan dalam surat Hujurat, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin.
Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mungkin seakan-akan mereka ngasih kenikmatan kepada Allah dengan Islamnya. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Kalian jangan sok ngasih nikmat Allah dengan Islam kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Ingat, Allah yang kasih nikmat kalian. Dengan Islam kalian Allah memberikan nikmat yang besar. Orang kaya raya tapi dia kafir kepada Allah, kafir kepada Islam, tidak mau mengamalkan Islam, tidak mau menegakkan Islam, mati habis semua nikmatnya. Betul? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaban walau iftada bi. Orang matinya kafir, walaupun dia punya emas penuh bumi kagak bakal diterima nikmat. Islam itu nikmat besar, Pak. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Quran itu nikmat. Quran itu isinya Islam. Telah datang kepada kalian, hei manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian. Obat apa yang di dalam hati, di dalam dada. Hudan, petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi orang beriman. Katakanlah, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, hanya dengan karunia Allah, hanya dengan nikmat Allah hendaklah kalian bergembira. Bapak Ibu, kalau gembiranya kita, Masya Allah, aku bisa setiap hari baca Quran, aku bisa mempelajari Quran, aku bisa mengamalkan Islam, insya Allah gak putus selamanya. Betul? Betul? Tapi kalau gembiranya dengan duit, tiap hari dapat duit, belum tentu. Tapi kalau gembiranya dengan Quran, gembiranya dengan qiyamul lail, bergembiranya dengan zikir, bergembiranya dengan doa, setiap hari bisa kita lakukan. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Hotman Paris, seorang pengacara yang ditulis kekayaannya 2, berapa triliun, yang punya sertifikat tanah sampai 500. Secara jujur ngomong, aku belum bahagia karena belum menemukan apa misi hidupku. Sudah mau pensiun, belum paham misi hidupnya. Kasihan banget ya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Islam sebuah nikmat. Karena dengan Islam sebuah negeri akan makmur, damai, tentram, bahagia. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah membuat perumpamaan. Allah membuat perumpamaan, ibu-ibu, bapak-bapak. Sebuah negeri, qaryatan aminatan, aman. Ya'tiha, datang ke negeri itu, rizquha, rizkinya, min kulli makan, dari seluruh negeri, dari seluruh tempat. Dengan Islam, Bapak Ibu,
dengan iman. Laqad kana fi sab'in fi maskanihim ayah. Allah memperumpamakan negeri Sabah. Nggak tahu negeri Sabah ini apakah termasuk Indonesia kayak negeri Sabah atau nggak kira-kira ya? Allah mengatakan tentang negeri Sabah, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah, jannatani ayyamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkurulah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Perhatikan, Allah mengungkapkan ketika kita dengan Islam seperti negeri Sabah dulu sebelum kafir. Jannatani ayyamini washimal, taman-taman kanan kiri. Mau pergi dari sini sampai Jakarta nggak berhenti, sejak keluar kanan kiri kebun, buah-buahan melimpah, bebas makannya. Baldatun thayyibatun, negeri yang subur, wa rabbun ghafur, Rabb yang selalu memberikan ampunan karena rakyatnya selalu bersyukur kepada Allah. Pertanyaan Bapak Ibu, ketika Allah mengungkapkan nikmat Islam, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sebuah penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti apa? La fatahna, pasti kami bukakan barakatim minas sama'i wal ard, berkah-berkah dari langit dan bumi. Hujan nggak bikin banjir, tapi membuat kesuburan. Tapi pertanyaan Bapak Ibu, sudahkah kita syukuri? Sudahkah kita amalkan? Sudahkah kita memahami Islam? Sudahkah Islam kita amalkan di negeri kita ini? Apakah kita masih kufur? Atau malah kemudian orang durjana leluasa berkuasa di negeri ini, membuat undang-undang yang kufur dan menghalalkan kemungkaran? Maka saya bertanya, kalau kita bersyukur berarti kita memahami Islam, kita mengamalkan Islam, kita memperjuangkan Islam, dan kita mempertahankan Islam di Indonesia ini. Indonesia pasti menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu harus kita perjuangkan. Maka ibu-ibu, nikmat yang paling besar, tapi kita lupakan. Saya mengajak, ayo kita bersyukur mulai di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Saya hidup belum lama dari kemerdekaan Indonesia. Data-data sejarah masih tertulis. Saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada bapak-bapak yang dijadikan oleh Allah orang-orang yang merencanakan dan membangun negeri ini, telah memilih Islam sebagai identitas negara yang kita cintai, walaupun melalui proses panjang dan perdebatan. Tanggal 1 Juni, perhatikan Bapak Ibu supaya tidak gagal paham. Saya pesan benar nih. Saya pesan benar. Kalau ada intel datang, tolong catat baik-baik, sampaikan kepada atasan Anda yang ngomong Muhammad Muhyiddin. Tanggal 1 Juni
Soekarno mengumumkan nama Pancasila. Soekarno mengumumkan nama Pancasila. Tetapi kemudian menawarkan Pancasilanya kayak gini, tapi belum jadi presiden. Udah jadi presiden belum? Belum. Menawarkan kalau mau Pancasila ini, kalau mau Trisila ini, kalau mau Islam. Tapi bukan digantikan, tapi menawarkan. Dan ternyata tidak ada respon dari semuanya. Artinya tidak diterima, karena memang cuma hanya sekedar lontaran, awal pikiran. Jadi namanya saja, istilah Pancasila muncul dari Bapak Soekarno, Bung Karno. Namanya. Tapi kemudian kaum muslimin mengeluarkan Piagam Jakarta 22 Juni. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi, tapi ketuhanan saja, nggak ada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu Soekarno menerimanya. Cuma kemudian ada isu, ada negara, ada bagian timur orang Indonesia mau melepaskan diri. Akhirnya apa? Ditetapkan tanggal 18 Agustus. Dasar negara seperti yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang ikut menetapkan? Soekarno. Bung Karno sebagai ketua Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia ikut menetapkan. Cuma 7 kalimatnya Piagam Jakarta dihilangkan, diganti Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa itu tafsirnya cuma satu, tauhid. Jadi Indonesia itu berketuhanan Yang Maha Esa. Saya ingin tanya Pak, itu nikmat tidak? Nikmat besar tidak? Jadi kita tidak perlu berdebat. 18 Agustus ditetapkan Pancasila yang tergambar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pertama, kerakyatan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rakyat semuanya ini, negara yang religi, yang bertauhid. Dan ini menjadi sila pertama utama yang menjiwai sila berikutnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab nggak mungkin tercipta kecuali dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Mohon maaf, bisa nggak manusia beradab, manusia adil tanpa Tuhan? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak komunis itu beradab? Komunis nggak mungkin beradab, kurang ajar, betul? Kok kelihatannya takut semuanya, kenapa ya? Pak dokter salah undang Ustaz Muin kemari, bikin tegang semuanya itu wajahnya itu. Iya, harus kita katakan kemanusiaan yang adil dan beradab mustahil ada tanpa keyakinan ketuhanan Yang Maha Esa. Persatuan Indonesia bisa nggak tanpa ketuhanan Yang Maha Esa? Nggak mungkin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan, nggak mungkin ada musyawarah kalau nggak iman kepada Allah. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia tidak mungkin kecuali dengan ketuhanan. Ini nikmat banget loh. Karena apa? Ternyata ini merupakan nikmat besar. Wahai bangsa Indonesia, kalian nggak usah debat lagi. Dasar negara kalian, cita-cita negara kalian termaktub dalam
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan itu kita pegangin. Energi kita jangan habis untuk yang lainnya. Ini kita pertahankan. Dan alhamdulillah Indonesia mengalami perubahan Indonesia Syarikat yang lainnya. Akhirnya Soekarno karena melihat parlemennya tidak benar, dibubarin, kemudian mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 59 mengatakan, udah kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, dijiwai piagam Jakarta. Bapak Ibu, Soekarno, Bung Karno itu yang menyetujui piagam Jakarta. Setiap tahun ikut andil di dalam peringatan piagam Jakarta. Tiap tahun sampai tahun 65. Kemudian setelahnya mengeluarkan dekret bahwa Undang-Undang Dasar kita ini dijiwai piagam Jakarta. Jadi sekarang Bapak Ibu, sesuai dengan perjuangan umat Islam, Indonesia negara religi. Bapak pendiri proklamator Indonesia negara religi. Soekarno itu ngomong gini Bapak Ibu. Bung Karno bilang apa? Dalam 1 Juni. Saya referensinya Pak, dengar langsung pidatonya, rekaman, mohon maaf. Rekaman Bung Karno berbicara tanggal 1 Juni itu. Di antaranya, saudara-saudara semuanya, yang penting kita sepakat, mufakat. Setelah itu, wahai orang-orang Islam, kalau jumlah kalian mayoritas, penuhi DPR orang Islam. Ini kata siapa? Kata siapa? Wahai orang Islam, kalau kalian Islam, undang-undang penuhlah dengan undang-undang Islam. Jangan ngaku Anda mayoritas, kecuali kalau undang-undang memenuhi. Gak usah maksa. Kita mufakat, kemudian kita berdemokrasi, ajukan undang-undang Islam. Jadi Bapak Ibu, siapapun yang ingin mengkebiri Indonesia, menghilangkan ketuhanan yang Maha Esa, diganti Ekasila atau Trisila, pengkhianat Bung Karno. Betul? Partai mana saja, manusia mana saja yang mengkhianati Pancasila, diperas menjadi Ekasila Trisila, pengkhianat bapaknya sendiri, pengkhianat proklamator Indonesia, dan pengkhianat Bung Karno. Betul? Kenapa sih takut kalian? Kita itu kan harus birrul walidain. Ini penting untuk kita pahami. Ini nikmat besar. Untuk itu Bapak Ibu, sudahkah kita mensyukuri dengan mengatakan siapapun penguasa negeri ini yang mengingkari hari kiamat, negeri ini yang siapapun yang menghalalkan zina tidak boleh memimpin negeri ini. Betul? Ini konstitusi negara ini yang perlu kita syukuri. Bapak Ibu, lahirnya Departemen Agama ini perintah langsung konstitusi dalam rangka mengamalkan piagam Jakarta. Silakan buka. Maka kemarin kita alhamdulillah Bapak Ibu, sengaja kita kemarin, pertama saya minta teman-teman untuk melobi, bikin aksi dukungan terhadap TNI, aparat negara, untuk mempertahankan Indonesia dari ancaman komunis. Kita ingin aksi di Makorem. Pasti
konstitusional, tapi ternyata beliau-beliau gak berani. Ya sudah, kalau gitu nanti kita akan aksi tanggal 26 yang lebih besar. Siap? Takut. Pada cuma aksi, kami musuh apa? Komunis. Itu takut. Iya. Kemudian tanggal 5 Juli kemarin, karena memang itu adalah dekret Presiden 59 yang Indonesia nggak pernah muncul gitu. Itu harus kita syukuri dekret 59 itu. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu. Kita sebetulnya waktu itu mengundang seluruh rektor, kita undang seluruh kepala daerah, kita undang guru-guru besar, kita undang jenderal-jenderal, kita undang komandan-komandan untuk duduk bersama di hotel Syariah Lorraine untuk membahas positioning jati diri Indonesia. Dekret Presiden 59 kemana? Saya nggak ngecek yang datang siapa, tapi yang jelas yang berani ya datang, kalau yang nggak berani nggak datang. Padahal ini urusan apa? Negara ini. Tapi alhamdulillah yang jelas undangan kursinya terpenuhi. Kita 250 kursi. Ya. Alhamdulillah kita keluarkan 7 piagam Solo untuk Indonesia. Ternyata jati diri Indonesia adalah Islam. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, nggak tahu kok tiba-tiba muncul penghapusan pelajaran agama dan bahasa Arab dari madrasah ibtidaiyah. Saya ingin dicek surat edaran yang diputar itu benar atau tidak. Yang repotnya dari lisan penguasa negeri ini mengatakan akan mewajibkan belajar bahasa Cina sebagai syarat kelulusan. Wallah alam, ini apa ini? Saya katakan, sudahkah kita mensyukuri nikmat Islam, memahami bagaimana mengelola negara dengan Islam? Sudahkah kita mensyukuri nikmat Islam, nikmat merdeka, nikmat dasar negara kita Islam, dengan mengatakan kami bangsa Indonesia yang religi dan muslim tidak mau dipimpin kecuali orang-orang Islam? Sudahkah itu kita lakukan? Jangan-jangan kita kufur semuanya. DPR yang mewakili Islam berapa? Ketika rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila yang malah kemudian mengkebiri, mendistorsi. Saya katakan Bapak Ibu, ini bukan tafsir, ini bukan petunjuk, bukan haluan untuk yang namanya tafsir. Itu harus lebih luas, Pak. Tafsir itu pasti lebih luas daripada aslinya. Lah ini 5 ditafsirkan 3, itu tafsir atau mengkebiri? Anda itu dikebiri. Bapak-bapak kalau dikebiri mau? Hah? Mohon maaf, Bapak dikebiri mau? Seneng. Bapak suruh mengkebiri teman-temannya dikasih duit mau? Ini gara-gara duit mau mengkebiri. Yang dikebiri apa? Ideologi Indonesia. Bapak Ibu, kalau kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Sebelum ditetapkan, kita harus selantang, ini nikmat Allah, harus kita jaga, harus kita pertahankan. Kita melawan siapa yang merusak ideologi negara.
Kalau sampai DPR menetapkan HIP ini sebagai undang-undang, kufur, pengkhianat. Saya kemarin datangi Pak Kapolres Klaten, saya ngomong, Pak, ini Pak, secara hukum bukankah ini subversif? Ini kudeta, Pak. Kalau orang mengkudeta kita kekuasaan dengan senjata, ngambil DPR MPR, kita bisa melawan. Tapi kalau diam-diam yang dirubah ideologinya, lebih bahaya mana? Lebih bahaya mana? Bukankah ini subversif? Bukankah ini kudeta? Bukankah ini pengkhianatan? Pengkhianatan terbesar pada abad ini adalah DPR sepakat untuk merubah ideologi negara Indonesia yang religi menjadi komunis. Rasa syukur kita harus mengatakan kita pertahankan ideologi ini. Sebab ketika itu sudah berubah, kafir itu jadi wajib bagi mereka. Loh, benar. Cina coba lihat. Cina kafir. Mereka melarang untuk Islam. Jangan sampai kita kalah dengan Turki ya. Turki itu negaranya sekuler luar biasa, tentaranya sekuler luar biasa. Tapi hari ini dengan Erdogannya, dengan partai Islamnya yang didukung oleh umat Islam, alhamdulillah menunjukkan Islam. Membuka sejarah ini penting. Hagia Sophia itu aslinya adalah ditundukkan dengan kekuatan senjata, tetapi tidak dirampas oleh Muhammad Fatih. Enggak. Tetapi dibeli dengan duitnya beliau khusus. Jadi Hagia Sophia ini gereja memang udah dibeli, udah dibayar, kemudian diwakafkan oleh Muhammad Fatih. Tapi oleh negara sekuler Turki dijadikan museum. Sekarang dikembalikan lagi amanah awal. Jadi Bapak Ibu, dengan keinginan Islam, seorang presiden dan rakyat yang siap mendukung, alhamdulillah Turki kembali pada Islamnya. Indonesia ini Bapak Ibu, 70 negara-negara Islam di Indonesia, kerajaan Islam di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di Papua ini negara Islam dulunya. Semuanya rela untuk melepaskan kekuasaannya untuk menjadi negara Indonesia yang besar. Tetapi hasilnya apa? Orang yang punya senjata ketika ditanya, Mas, ini kolonel nih, ditanya, Mas, Indonesia ini komunisnya sudah bergerak? Iya. Sudah berbahaya? Iya. Lah terus gimana kau yang punya senjata? Wong aku cuma bawahan. Mohon maaf, kalau kolonel itu yang punya senjata. Kolonel itu punya tentara. Lah kalau kolonelnya ngomong aku cuma bawahan, gak bisa apa-apa, nunggu perintah atasan, lo atasannya siapa? Ini darurat, harus segera bergerak ini. Maka saya katakan Bapak Ibu, ketika Allah katakan fadkuruni azkurkum, ingat aku. Ketuhanan yang Maha Esa itu jadi dasar negara Indonesia. Ingat aku. Pertahankan tauhid di Indonesia. Dan jangan kalian lupakan. Aku akan ingat kalian. Aku akan muliakan kalian. Waskuruni, syukurlah kepada aku. Di mana kalian tidak perlu sibuk-sibuk lagi. Negara jelas negara tauhid, negara religi. Maka pendustaan dan kedustaan yang mengatakan Indonesia itu bukan negara agama loh. Benar nggak omongan itu? Saya tanya Pak, lihatnya takut-takut semuanya. Ketika ada mau ngaji, mau macam-macam, negara Indonesia bukan negara agama, benar nggak? Negara Indonesia bukan negara teokrasi yang pemimpinnya ngaku wakil Tuhan, enggak. Tapi Indonesia negara religi.
yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka saya katakan syukur. Syukur kalau ibu bapak kita semuanya mengenal Islam, memperjuangkan Islam ditegakkan di Indonesia. Siang malam dakwah. Ke depan tidak boleh ada penguasa kafir di Indonesia. Tidak boleh ada undang-undang kafir di Indonesia. Kita pertahankan dulu. Itu syukur. Manakala kita nggak kerja, manakala kita nggak dakwah, manakala kita nggak belajar, manakala kita cuek, kufur. Benar kan? Kufur nikmat itu bahaya. La in syakartum, kalau kalian bersyukurlah azidannakum, tambah makmur, adil dan makmur. Wala in kafartum, bukan hanya dihilangkan, inna adabi lasyadid, adabku itu sangat pedih. Sangat pedih apa? Terasa asing di negeri sendiri. Kemarin saya diajak seminar menjadi narasumber bersama dengan Profesor Din Samsudin, dengan Profesor Fasli Jalal, Rektor Yarsi Jakarta, dengan Dr. Marwan Batubara, dengan Nur Subina Alif, membicarakan tentang undang-undang COVID-19. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Undang-undang yang memberikan kekuasaan negara untuk mengelola minimal 500 triliun tanpa boleh dikritik, tanpa boleh ditanya, dan tidak boleh dipidanakan, terserah mau diapain. Maka Profesor Husnul Mar'i mengatakan, ini gak ada penghalang kalau ini digunakan untuk pilkada. Duit itu terserah mau diapain kemana. Suatu undang-undang yang ditetapkan dengan buru-buru tanpa diberikan kesempatan orang untuk mengkritik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau sampai orang-orang yang DPR sana kok mayoritas mendukung itu, mayoritas mendukung HIP, maka berarti kekufuran sudah merata di Indonesia. Cuma Bapak Ibu, kalau dari sisi kekuatan, saya tidak punya kecuali lisan saya. Saya tidak punya kecuali lisan saya, dan saya harapkan ini didengar semuanya. Dan saya pasrah kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Saya tahu Bapak Ibu umur saya tidak akan maju, tidak akan mundur. Umur saya sudah ditentukan oleh Allah. Saya tahu rezeki saya sudah ditentukan oleh Allah. Pelindung saya adalah Allah. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas shalihin. Waliku hanya Allah yang menurunkan Al-Quran, dan dia memberikan perlindungan kepada orang-orang salih. Saya katakan, pelajaran yang paling penting sekarang ini, ayo kita syukuri Islam, kita pelajari, kita pertahankan Indonesia keislaman. Itu syukur. Kalau tidak, kufur. Dan ini yang harus kita tekankan. Dan Bapak Ibu, ajaran Islam itu jelas, Quran dan Sunnah dengan wahyu. Selain itu, semua diukur Quran dan Sunnah. Maka jangan sampai referensi Islam dikabulkan. Kalau ada referensi-referensi lainnya, harus diukur dengan Islam. Kasyaf, mimpi, ilham, itu benar, tapi harus diukur dengan Quran dan Sunnah. Betul? Karena banyak orang yang ngaku dapat ilham, benar nggak? Mimpi, banyak orang yang ngaku-ngaku mimpi. Kasyaf, banyak orang ngaku kasyaf. Itu benar, tapi semua harus mendukung tentang kebenaran Islam, kejelasan Islam, tentang halal dan haram tidak boleh diganggu oleh yang lainnya, karena sudah ditetapkan dengan wahyu yang maksum.
Bisa dipahami Bapak Ibu? Mohon maaf, baru ketemu sekali. Bapak Ibu mungkin kaget-kaget, ada apa? Sungguh negeri ini sangat mengerikan. Jangan sampai kita dikatakan banteng putihnya. Aku sebenarnya sudah disembelih semenjak banteng hitam disembelih. Artinya urut sembelih satu-satu. Saudara kita dibantai di mana-mana karena kehilangan Islamnya. Untuk itu Bapak Ibu serius ngaji ini. Pengajian ini harus memiliki suara yang lantang untuk menjaga negeri kita. Itu satu kesolehan. Karena apa? Kalau negara kita jaga, ideologi kita jaga, maka insya Allah pengajian tetap jalan, masjid-masjid tetap ramai. Tapi kalau itu hilang, bisa saja suatu saat semuanya pengajian bisa dilarang semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anqidh biladana. Allahumma ahfadz biladana minasyirki wal musyrikin. Allahumma ahfadz biladana minal kufri wal kafir. Allahumma ya hayy ya qayyum ya qawi ya aziz ihfadz biladana minasyi'ati wasyuyu'in minan nifaqi wal munafiqin. Allahumma hakkim fina syari'ataka. Allahumma hakkim fina syari'ataka. Allahumma qud bi aidina ila ma tuhibbu wa tarda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amitna muslimin wa ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warthati jannati na'im. Waghfir lana ya Rabbana inna kunna zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pada pagi hari. Sebelum itu ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kajian ini disiarkan langsung